Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Puji syukur, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmatnya pada pagi hari ini kita masih diberi berbagai nikmat, diantaranya nikmat iman, Islam, sehat dan panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri di masjid yang kita cintai. Selanjutnya, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga kepada segenap keluarga dan sahabatnya. Semoga kita yang hadir di masjid yang mulia ini diperkenankan oleh Allah SWT untuk mendapatkan syafaatnya dari beliau di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah SWT. Sebelum kami menyampaikan beberapa hal yang terkait pelaksanaan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah di Masjid Nur Idul Dawi, kami menghimbau kepada jamaah yang masih berada di luar masjid agar segera masuk di dalam masjid. Sholat Idul Fitri akan segera dimulai. Dan bagi jemaah yang telah berada di dalam masjid agar kiranya mengatur saf dan mengisi saf terdepan terlebih dahulu. Kami juga menghimbau kepada jemaah perempuan agar kiranya mengisi saf area lantai 2 terlebih dahulu. Apabila saf lantai 2 dan lantai 1 sudah penuh, bisa mengisi saf area luar masjid yang sudah disediakan. Begitu pula dengan jamaah laki-laki agar kiranya mengisi saf lantai 1 terlebih dahulu. Apabila saf dalam masjid sudah penuh, bisa mengisi saf area luar masjid yang sudah disediakan. Adapun beberapa yang kami akan sampaikan. Pertama, tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri, yaitu sholat Idul Fitri terdiri dari 2 rakaat. Rakaat pertama terdiri dari 7 kali takbir selain takbiratul ihram. Rakaat kedua terdiri dari 5 kali takbir selain takbir bangkit dari sujud. Dan di sela-sela takbir hendaknya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kedua, kami akan mengadakan pembagian kupon dopres sebelum khutbah Idul Fitri di masjid kita ini. Untuk pengumuman nomor kupon atau undiannya kami akan umumkan setelah khutbah Idul Fitri dilanjutkan penyerahan hadiahnya. Dan diharapkan kepada para jemaah sekalian untuk menjaga dan memperhatikan kenyamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri kita dengan mematikan dan menonaktifkan suara dari ponsel, menjaga dan mengkondisikan putra-putrinya bagi yang membawa anak-anak. Kemudian untuk kegiatan sholat Idul Fitri kita yang akan membawakan khotib pada pagi hari ini, yaitu Gurta Al-Ustaz K. Muda Haji Muhammad As'ad Marwewan SPDI MPD, yang bertugas sebagai imam sholat Idul Fitri yaitu Aidil Kurniawan, yang bertugas sebagai takbiran yaitu Bima Reski Susanto dan Mulyanandar, yang bertugas sebagai bapak kede yaitu Abdul Jadi, yang bertugas sebagai pembawa celengan laki-laki di dalam yaitu Dafa dan Iyang, yang bertugas sebagai pembawa celengan perempuan di dalam yaitu Salsa, yang bertugas sebagai pembawa celengan perempuan di luar yaitu Afifah. Terakhir, setelah sholat Idul Fitri dilanjutkan halal bil halal. Kepada seluruh jemaah diperkenankan untuk menjabat tangan dan saling menyapa jemaah yang lain. Juga diperkenankan untuk menyantap hidangan yang telah disediakan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua meraih kemenangan di hari yang dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mengkalingai lau-launa sampajang Allah para pitarai
Yang pertama, niat. Usalli sunnatal idul fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kemudian dibaca nih doa iftitahil turicapana. Inapa takabir sikit. Allahu Akbar. Inapa dibaca makada subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yana ro dibaca tungka-tungka palawangan takabir ta. Wekapitu ki takabir rirakama mulangi saliwangi takabir pamulangi. Kalima ki takabere hirakama duae saliwangi takabere tokonge pole risujudta. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مرضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعد جله وحتم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي وفقنا لإتمام شهر رمضان وأعاننا على الصيام والقيام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون وأحثكم على طاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Hadirin jamaah Idi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini rasa haru bahagia campur satu dalam kesedihan. Rasa bahagia karena datangnya hari kemenangan. Namun di lain sisi akan ada rasa sedih atas kepergian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari keengkan niriwan ni facapuran laulan ramalan wajapunna teriwi lagi menangislah langit ini, bumi pun turut merasakan dan bahkan menangis juga bumi ini. Dan yang lebih ironinya lagi, para malaikat mengabarkan akan musibah yang menimpa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, musibah apa itu ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, perginya bulan Ramadan. Ajo kangen bulan Ramadan, sapuri fadai, sayu umat Muhammad. Karena di bulan itu semua doa diijabah, semua sedekah amalan ibadah diterima, semua kebaikan dilipat gandakan, bahkan siksa api neraka dijaminkan kepada mereka para umat Muhammad bagi para pencari-pencari kebenaran dan pencari-pencari ketuhanan. Rasa sedih ini hanya dirasakan oleh orang yang merasakan nikmatnya Ramadan. Saya yakin mereka yang hadir di tempat ini, kita semua ini adalah penikmat Ramadan. Kita merasa sedih karena Ramadan telah pergi. Sebuah pepatah mengatakan, idza tu'ta halawatal wasilata ma'arafa marratal khati'ah. Jika seorang merasakan indahnya bersama, maka dia akan merasakan pedihnya perpisahan. Mungkin ini yang mewakili perasaan kita, para jamaah yang dirahmati Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tetes air mata karena rasa sedih melepas kepergian Ramadan telah bercampur rasa haru bahagia karena telah diberi kesempatan berkumpul bersama dengan keluarga.
bahagia sukacita karena diberi kesempatan merayakan hari lebaran bersama-sama orang-orang yang terkasih, orang-orang yang kita cintai. Kamana ni pasopoi rewa kurus sungange nafakun dan ini rewa di kampung. Namun di lain sisi pula ada mata yang menangis sedih, tertunduk sambil mengingat merenung di mana sosok terkasih pada lebaran-lebaran sebelumnya masih berjabat erat. Si kado-kado mobi terlaboy, namun kini tidak lagi bersama dengan kesengannya karena telah lebih dahulu menghadap kepada Tuhan. Terngiang dan terekam jelas canda dan tawa kebersamaan dengan sahabat saudara kita, suami, istri, anak, cucu. Namun kini kemungkinan ada satu di antara mereka yang lebih duluan pamit menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa sedih yang lebih mendalam dirasakan oleh seorang anak yang merayakan lebaran tanpa sosok ibu bapaknya. Mengalir deras kerinduan saat mengenang terakhir berlebaran bersama. Bersuka cita berangkat dengan penuh bahagia, di mana tangan masih bisa berjabat dengan erat, merasakan pelukan yang penuh dengan kehangatan, memohon doa restu. Tapi semua hal itu telah hanya menjadi ingatan, teringat oleh kerinduan yang mendalam. Hanya untayan doa bersama kerinduan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kelak kita bersama dengan orang-orang yang telah berkurang meninggalkan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di dalam suasana seperti ini hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada sebuah riwayat engkau diriwayat na rampe mengutak Ka'ab bin Ujrah. Engkau waktu rijuma pacapuran na ulan ramalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau naik di atas mimbar, ketika beliau menapaki tangga pertama di mimbar, beliau berujar nafwada nabi ta amin. Ketika beliau menaiki tangga kedua, beliau lagi mengulangi kata tersebut, amin. Dan ternyata ketika beliau menapaki tangga ketiga, beliau melafazkan lagi kalimat amin. Setelah Rasulullah SAW turun dari mimbar, kami pun bertanya, ya Rasulullah, sungguh kami telah mendengar dari engkau pada hari ini sesuatu yang belum pernah kami dengar sebelumnya, ya Rasulullah. Oke, dan Nabi tak agak mentelinga. Kedai panglut Ka'ab bin Ujrah ini honang he wing kalingas make sambung samanang kana buada nabi ta makami ikatalu nabi ta hilapalapana adenengi mendre rimimbarai. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Ka'ab bin Ujrah, argamallahu anfa abdin aw ba'da dakhala ramadhan falam yakfur lahu faqultu amin. Acilakan Risesena to engkay ngingirat te ulan ramalang nago engkana malaikain natanda risesena to engkarat te ramalang nago engkana di riya lampeung dosana maka mika amin amin. Alangkah ruginya orang yang menyia-nyiakan bulan Ramadan. Di saat Ramadan Tuhan membuka pintu surga, ngecet tama tak buka nih babannya surga irep-repu nih baban na pintu naranakan kene ga mana ka jita na papa bulan ramalan tadi bulan ramalan kita we kasi tadi na chola-chola tanya na wa Allah taala na chola-chola alena na chola-chola alena na pakatun mana ka jita man ribilo na tawi tawa ga ye de ga paringaran ni. Makanya hadirin jamaah, orang seperti ini kelak di akhirat nanti saat hari pembalasan tiba, maka dia akan mendapatkan siksaan yang sangat besar. Kenapa? Mereka telah mencederai bulan mulia Allah. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim min rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Seandainya engkau melihat para pendurhaka ketika di akhirat kelak nanti, maka mereka itu mengatakan, wing kalinga tongan ni kasih, wing kalinga tong, tatongan ni, parewa ka kasih pacinapo, di akam na rewa ka pema usasalada leko. Kami pura ni, menyesallah. Sebelum penyesalan itu tidak arti hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kalau perlu, menangislah sebelum akhirnya tangisan itu tidak memberi manfaat, dan bertaubatlah sebelum akhirnya pintu taubat itu ditutup. Maka kue kamu yang sore yang suam, ang kamu binarek ke pungalatala nakasa. Niki kuna rapi ni wate. Napagang ka ni pungalatala capak na lalangan numero ede na ka. Nerima ko na retong lebih ko yang madang katu na rek ke pungalatala wata.
Olehnya itu kita berdoa, ya bena Adam lau balagat sunubaka anan samai sumastaghfartani kafartalaka wala ubali. Seandainya dosa-dosamu setinggi langit, fanno langi dosamu tuh, kemudian engkau minta ampun kepadaku, dewa sia-sia kok. Dewa sia-sia kok, wadam pengekoh dari kemelo adam pun tengah-tengah muakoh. Makanya hari ini, hari di mana Allah mengijabah penuh sesak malaikat. Tersanggamin maka derotat tanah jika rahman malaikat tanazzalu alaihimul malaikatu ruh. Iya malaikat maka turut-turungi maka jika rahman dengar. Makanya ikut jo kali ini jo kali rewa makai nafas salama ki malaikat. Ini malaikat penuh sesak pada hari ini hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Olehnya itu hadirin, mohon perkenan hari ini kita benar-benar menjadikan sebagai media muhasabah introspeksi diri kepada kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika Rasulullah menaiki tangga kedua, Rasulullah mengatakan amin lagi. Apa yang diaminkan Rasulullah? Apa yang kelinga Nabi dari malaikat? Ternyata maka dewi Nabi sallallahu alaihi wasallam nahudang Iqbah bin Ujrah ragima anfu abdin au ba'du sukirta indahu falam yusalli alaika faqultu amin. Acilakan meseri resesena to angkewe mengkalingai asatku itepu nadik mudah nafas cendereloi nasibawai salawat. Alangkah celakanya orang yang mendengarkan nama Rasulullah disebut kemudian dia tidak bersalawat kepadanya. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man zarani ba'da wafati faka'anna mazarani ba'da hayati." Nigi-nigi to syaraika. Nigi-nigi to rampe-rampe katapuka. Salawakika rimunri mateku faka'anna mazarani ba'da hayati pada minarek kuna syaraika na tapu-tapu kana rampe-rampe ka riwattu tuaku. Ya makanya jangan pernah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada adab. Jasadianya Rasulullah kola pilapina tanan sabai farewi amme mangana nekie sumangat Nabi tatalengkan. Hadis Rasulullah manzaran ini kita syaraka rampi-rampi ka riwattu mate itu pada minari kuna syaraka riwattu tu. Makanya jangan pernah meninggalkan salawat. Salawat yang kita baca agar senantiasa kita bisa bertemu dengan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kad daqat hilati agrikni ya Rasulullah. Bersalawat, Rasulullah akan hadir dalam mimpi kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang keempat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik di atas mimbar, maka pada saat itu, yang ketiga mohon maaf, Rasulullah mengucapkan kata amin. Apa yang didengar? Kenapa sampai Rasulullah mengucapkan kata amin? Ragima anfu abdin au ba'da adraka walidayhi au ahdahuma lam yudkhilhul jannah. Amin yang ketiga ketika Rasulullah naik di atas mimbar, maka dewi malaikat ning kalinga Nabi tagangkan Nabi tamakani acilakan meseri di sesena to angkewe dupaiwi rafimo bi ambu indokna ia angkewe umur acuangan boleh dari salah sewan na iya dua nadik munahanal lelengin asabari na mutamar surugana pambasih ke puhalata iya ro ambu indoke baban na tangga na pintun na suruga idi to angkay mo katawa-tawa angkat tu baban na tu suruga ko tu idi meni ko cekita ma suruga ni idi tu makatani goncin na kambo mo ko to ya baban na ro indo mo ro akatani ni goncin na bukan ni baban na utama. Tetapi apa yang terjadi terkadang kita lalai ternyata orang tua ini adalah huang Allah Ta'ala malinota. Aku pun berkata amin, sungguh beruntunglah orang yang telah diberi kesempatan hidup bersama ibu bapaknya. Sebab dengannya dapat mengantarkan dia ke surga selama dia mampu berbakti kepadanya. Namun celaka orang yang tidak memiliki ibu bapa namun tidak dijadikan sebagai jalan untuk berbakti kepadanya. Pesan orang terdahulu, seorang ibu mampu merawat 10 anak, tapi 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Makanya dia gaga Allah lengeng na de to mapakaryawa mapakarbi lor itu dua farajata. Sungguh jasa orang tua apalagi seorang ibu begitu besar. Mulai saat mengandung tak ada tidur yang dinikmati.
Dia mesti menanggung berbagai macam penderitaan. Baru sekejap tertutup matanya, tangisan kita pun membangunkannya. Puncak penderitaan seorang ibu tatkala dia melahirkan, satu kaki berada di dunia dan satu kakinya lagi berada di kuburan. Kematian siap dia menghadang agar anaknya bisa terlahir dengan selamat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dari Abi Burdah, ia melihat Ibnu Umar dari seorang penduduk Yaman yang setelah tawaf di sekitar Ka'bah kembali menggendong ibunya di punggungnya. Summa qala ya Ibnu Umar, atarani jasaituma? Qala wala bisafratin wahidah. Wahai Umar, apakah aku telah membalas budi kepadanya, wahai Umar, karena aku menggendong ibuku bertawaf? Maka pada saat itu tiba-tiba Umar mengatakan, walaupun puluhan kali kamu membawa ibu bapakmu ke tanah suci, meskipun dengan menggendong langsung tidak akan bisa membalas jasa-jasa ibu kepadamu. Lalu mengapa masih ada seorang anak yang durhaka membangkang atas perintahnya? Mari kita mencoba belajar dari kisah tentang orang tua Siddiq al-Lawlar Yasangi Uwais al-Qarni, pemuda yang soleh dan berbakti kepada ibunya yang bertempat di Yaman. Ibunya adalah seorang wanita tua yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit dikabulkan. Maka Dewi indokna, macam nalada kana kasih lecak ita nama pacing. Pada saat itu Uwais tidak mampu berbuat apa-apa karena dia tahu bahwa dia tidak akan mungkin ibunya yang lumpuh. Kafe indokna dia nakul. Akhirnya Uwais pun berpikir mencari jalan keluar. Dibelilah seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa anak lembu itu? Tidak memungkinkan pergi naik haji dengan lembu itu. Ternyata Uwais membuat kandang di puncak bukit. Setiap pagi beliau bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun ke bukit. Maka mana tahu jangan nih Uwais ya. Manangka sapi itu lina gendong. Ya, nasaliki menre namalulis Uwais itu gila kamu orang ya. Kelakuan ini memang sungguh aneh. Tak pernah ada hari terlewatkan ia menggendong lembu itu naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu makin besar dan makin besar tenaga yang dikeluarkan Uwais. Tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tidak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu sampai musim haji, lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga dengan otot-otot Uwais yang makin membesar. Ia menjadi kuat mengangkat barang. Nah, semana ni tahulah orang bahwa maksud Uwais membeli seekor lembu di waktu kecilnya itu, kemudian dia menggendongnya. Ternyata dia latihan ingin menggendong ibunya ke tanah suci. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah. Alangkah besar cinta Uwais pada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata telah melihat Baitullah di hadapan Ka'bah. Ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu," kata Uwais. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya ibumu. Heran, Uwais menjawab, "Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga." Dia tua perluang ya, dia tua lemah kada dampang dosa aku indo. Dia kena reko ini nama mati indo, nama seke bunga Allah Taala indo. Ia kuriota nak tamatona tu surga. Begitu luar biasa Uwais, hadirin jamaah. Uwais Al-Qarni sangat dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penghuni langit. Dalam sebuah hadis riwayat ke Imam Muslim, sesungguhnya tabi'in mengatakan bahwa seorang pria bernama Uwais memiliki seorang ibu dan dulunya berpenyakit kulit. Tubuhnya yang putih-putih. Kamana ni nonrola saya naik perintah padanya untuk meminta ampun untuk kalian. Ridallahi rabbi ridal wadi wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Olehnya itu coba kita menatap anak-anakku, terutama adik-adikku yang pemuda kalolok. Ingat ini, kisah Uwais begitu mencintai ibunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan kepada kita bahwa yaitu riyono Allah Ta'ala. Kuy riyono te doy pajajamu. Ia kalinna po Allah Ta'ala. Kuy kalinna to doy pajajamu. Ia kalau kumita isurugan. Kekuliah pajak yang falakajin. Indokmu. Maksudnya apa? Jangan pernah membentaknya. Jangan pernah berujar dengan kata-kata yang membuat orang tua kita ini merasa bahwa anakku seakan-akan sudah tidak mencintai aku lagi. Kita tidak ingin berharap seperti itu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Akan ada suatu saat orang tua akan berpisah dengan kita. Andai malaikat mau menjemput, andai orang tua telah menjadi mayat, kita tidak lagi mendengar suaranya, gurauannya, nasihatnya dan doa restunya. Andai orang tua kita sudah dibungkus kain kafan, kita tidak bisa lagi membawa oleh kesukaannya, tidak bisa lagi membawa oleh kesukaannya, tidak bisa lagi memijit kakinya, tidak lagi bisa mencium tangannya, memeluk hangat tubuhnya. Andai kata orang tua sudah diusung ke kuburan, dimasukkan ke liang lahat, ketika tanah mulai menimbun, itulah saat terakhir kita melihat jasadnya. Sesudah itu hanya tinggal nisan yang bisa kita raba, yang tertisah hanya penyesalan. Mengapa selagi ada beliau aku sia-siakan? Ketika sampai ke rumah, kamarnya telah kosong, hanya tinggal foto dan pakaian yang tergantung di dinding serta kepedihan. Mengapa ketika ada disia-siakan? Mengapa kita tidak memiliki waktu untuk membahagiakan? Selagi mereka masih ada, hadirin jamaah, jangan sia-siakan mereka, para orang tua kita. Berbakti sebaik-baiknya. Sepulang dari rumah ikut terlewat matu, kita temui dia, kita hampiri dia, kita rengkuh tangannya, kita peluk dia, enmoy bona semangatnya, peluk tubuhnya dengan penuh kehangatan, rasakan tubuh yang tak lagi kekar itu. Tubuh yang sudah semakin melemah, pundaknya tak lagi kekar akibat terbakar panas terik matahari mencari nafkah untuk anak-anaknya. Tetapi wajah yang sudah mengerut karena menyimpan rasa sakit dan kepedihan dari umur yang semakin menua. Berbaktilah kepada bapak selagi masih hidup, berbaktilah kepada ibu selagi masih hidup. Namun jika mereka telah tiada, telah menghadap kehadiran ilahi Rabbi, kita doakan, Allahumma ghfir wali wali warhamhuma kama rabbayani saghira. Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tua aku, amaseka buang terupai kogi nama saya kriwatuku baik cuk buang. Orangnya itu di hari raya Idul Fitri ini kita kembali cari, temukan surga. Ada surga di rumah itu, ada surga di rumah. Jangan mulu-mulu mencari surganya Allah di akhirat kelak, sedangkan surga yang ada di rumah itu, yang masih ada di dalam karya, yang kemungkinan sudah tergolek lemah. Saya merasakan itu, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ibu saya sudah sakit, hanya terbaring. Saya termasuk orang yang berdosa. Beliau sudah terbaring, saya tidak bisa berbuat apa. Wifan, masih itu doa aja dia putus. Peku ini masih itu pecu. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Kita doakan orang tua kita yang telah berpulang. Dia kena denuang sengadin apa di mana? Dia nak apa kulin, populi deh. Dia kena denuang sengadin anak namanya Rikona lalu bayi itu matuan terdapat pada 5-6 melodok itu matuan saya nari tandro ibu ngalatan anak karena dia keperingaran dari itu doa kejadian. Semoga Allah merahmati kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ni wa iyyakum fi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawah innahu huwas samiul alim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal muslimun al-hadirun rahimakumullah. Usikum wa iyaya bittaqwa qad khaba man tawa. Wa qala ta'ala inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min syahhatika wan nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna fi dunya hasanah. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiul qaribun mujibud da'wati wa qadir. Allahumma ghfir li walidayna wa liwalidayna wa liwalidayna wa liwalidayna wa liwalidayna wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.